Selamat pagi dan terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang di Puja Bakti Minggu Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan, tanggal 26 Juni 2022. Sebelum Puja Bakti dimulai, kami himbau kepada para umat untuk menonaktifkan alat komunikasi atau diatur dalam kondisi silent untuk sementara waktu demi ketertiban dan kelancaran Puja Bakti hari ini. Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan saat ini sedang mengadakan perbaikan cara baca wacana Pali. Untuk itu kami mohon kepada umat untuk mengikuti dan menyesuaikan pemimpin Puja Bakti. Penyalaan lilin dan dupa para umat dimohon bersikap anjali. Marilah kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Yamam hako mayang bhagawantang saranang gata
Yono Bhagava Sattha Yassa Chamayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakkarehi Tang Bhagavantang Sasaddhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubabhagana Makarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang Sarana Gamana Patang Bhanamase. Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Handamayang Pancasika Padapatang Bhanamase. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Handamayang Buddha Nussatinayang Karomase. Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Viccacarana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhammasarathi Sattha Dewa Manussanang Buddho Bhagava. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase. Kato Bhagavata Dhammo
Sandithiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo winyuhi ti handamayang sanghanusatinayang karomase Bhagavato sawakasangho ujupatipanno Bhagavato sawakasangho nyayapatipanno Bhagavato sawakasangho samicipatipanno sawakasangho yaridang cattari purisa yugani thapurisa pugala esa bhagavato sawakasangho ahuneyo bahuneyo dakineyo anjalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasa ti handamayang satya kiriya gathayo bhanamase saranang anyang buddho me saranang warang etena satya wacena sothite hotu sabbaja nathi me saranang anyang dhammo me saranang warang etena satya wacena sothite hotu sabbaja nathi me saranang anyang sangho me saranang warang etena satya wacena sothite hotu sabbaja handamayang karaniya metta suttang bhanamase niyamatha kusalena yantang santang padang abhisameca sako ujuca suhujuca suwaco casamuju anatimani santusakoca subharoca apakicoca salahukauti santindriyoca nipakoca gabho kulesu ananugito naca kudang sammacare kinci yena winyu pare upawadeyu sukhino wa khemino hontu sabbe satta bhavantu sukhitatta yeke cipanna bhutati tasawa thawara wa anawasesa dighawa ye mahantawa manjima rasaka anukatula dithawa ye ca aditha ye ca dure wasanti awidure sambhawe siwa
Sabbe satta bhavantu sukhitata naparo parang nikubeta nati manyeta kanci biaro sana patighasanya nanya manyasa dukhami ceya mataya thaniyang putang ayusa eka puta manurake ewampi sabba bhutesu manasam bhavaye aparihmanang metanca sabba lokasming manasam bhavaye aparimanang udhang adhoca tirianca asambadang awerang asapatang titancarang nisinowa sayanowa yawatasa wigata midho etang sating aditheya viharang idhamahu dithinca anupagamma silawadasanena sampanno kamesu vineya gedhang nahi jatu gabhaseyang punareti Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Sukhito Homi Nidukho Homi Awero Homi Abhyapacho Homi Anigho Homi Sukhi attanang pariharami sabbe satta sukhita hontu nidukha hontu awera hontu abhyapacha hontu anigha hontu sukhi attanang pariharantu dukha pamuccantu sabbe satta maladha sampatito vigachantu sabbe satta kama saka kama dayada kama yoni kama bandhu kama patisarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadayada bhawisanti. Marilah kita melakukan pemancaran Brahma Wihara. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk
adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Setelah kita membacakan Sutta Parita maupun Gatha, marilah kita hening sejenak untuk melatih konsentrasi dan pikiran kita dengan bermeditasi. Duduklah yang tegak dan wajar. Rilekskan seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh Anda. Ucapkan dalam batin Anda, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembangkan terus-menerus sampai meditasi selesai.
Meditasi selesai, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya marilah kita mendengarkan Dhamma Desana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Bapak Wisnu Wardana. Bapak, Ibu, pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, marilah kita merangkapkan kedua tangan kita untuk menghormat Guru Agung kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotihotu Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini kita ketemu lagi untuk sharing Dhamma pada hari Minggu 26 Juni. Saya ingin membahas atau mengulas hal-hal yang sering kita ucapkan namun mungkin jarang kita renungkan, yaitu tentang Dhammanusati. Swagato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang chat saya di Facebook Messenger. Dia menanyakan tentang agama Buddha. Pertanyaannya sangat klasik. Agama Buddha Tuhannya siapa? Apakah patung Buddha itu disembah? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ketika saya mencoba menerangkan tentang agama Buddha, tentang patung Buddha, tentang Dhamma, dasar dia berpikir adalah bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Mahadewa. Saya sebutkan aja Mahadewa ya, biar tidak menyinggung atau tidak sama dengan yang lain. Alam semesta ini diciptakan oleh Mahadewa, diatur oleh Mahadewa. Dengan dasar itu, maka kita harus menyembah Sang Mahadewa. Ya, tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. Cuman masalahnya tinggal kita percaya atau tidak percaya. Karena untuk membuktikan Sang Mahadewa sendiri agak sulit. Ya, dia bilang ya semuanya kan harus ada yang menciptakan. Yang kedua adalah Sang Mahadewa ini dalam berinteraksi dengan manusia, dia memerlukan seorang manusia terpilih atau melalui utusan atau yang disebut sebagai nabi. Jadi orang-orang utusan inilah yang sanggup menerjemahkan pesan dari Sang Mahadewa ini. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Sang Mahadewa ini harus kita ikutin. Karena dia adalah pembuat alam semesta, pengatur alam semesta. Itu adalah dasar berpikir dari kebanyakan orang-orang Indonesia yang di luar sana selain Buddhis. Bahkan ketika saya kecil, ketika saya masih SD,
Saya dulu sekolah di Katolik ya, di sekolah Katolik. Ya tentu saja pemahaman saya tentang ketuhanan ya ikut pelajaran agama Katolik. Nah pada kelas 5 SD barulah orang tua saya mengenal Buddhis dan mencoba mengajak anak-anaknya dan istrinya untuk ke wihara. Saya ingat sekali pada waktu itu saya sangat sulit sekali menerima konsep bahwa tidak ada pengatur atau pencipta dari alam semesta ini. Bagi saya pada saat itu, ya alam semesta ini harus ada yang menciptakan, harus ada yang mengatur. Sehingga konsekuensinya kalau ada yang menciptakan, ada yang mengatur, maka kita harus menghormati atau menyembah sang pengatur. Itu konsekuensi logis dari dasar logika ini tadi. Nah sebetulnya Sang Buddha itu 2500 tahun yang lalu atau jauh sebelum konsep-konsep agama-agama samawi ini atau agama tentang ketuhanan ini itu sudah menyatakan di dalam dhammanya apa sih ajaran Sang Buddha itu? Ajaran Buddha itu sebetulnya bukan suatu agama ya. Sang Buddha menyatakan bahwa Dhamma ini adalah segala sesuatu yang ada, bukan segala sesuatu yang dipercaya. Beda ada dan dipercaya. Ada itu misalnya, ini cincin ini ada, mic ini ada, jam ini ada. Kalau dipercaya, dompet saya ada uang 500.000, itu adalah dipercaya. Ya kan? Anda percaya nggak dompet saya ada 500.000? Bagi seseorang yang tahu saya, 500.000 kecil bagi Pak Wisnu. Adalah saya percaya. Bagi yang nggak kenal saya, mungkin saya datang naik motor apa jalan kaki, gitu bajunya lusuh. Nggak mungkin nih orang ini punya 500.000. Ya antara percaya dan tidak percaya. Itu bisa benar, bisa nggak benar. Tapi kalau ada, itu ya ada, pasti benar. Nih cincin ini ada. Mau dibilang tidak ada ya nggak mungkin karena ini ada. Baju putih ini ada, mic ini ada. Nah Dhamma itu ada, segala sesuatu yang ada. Dhamma telah sempurna dibabarkan. Jadi Dhamma ini sudah ada. Buddha itu adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Nanti pada suatu saat kita mungkin akan membahas tentang Buddha Nusati. Si manusia agung ini, manusia sempurna ini, dia bisa melihat semua Dhamma yang ada. Kalau kita ini banyak yang tidak bisa melihat. Karena kotoran batin, karena kebodohan. Tapi manusia sempurna Buddha ini, dia mampu melihat Dhamma yang ada ini, dan dia mampu melihat mana yang harus dipakai untuk membebaskan diri dari penderitaan. Karena itulah Dhamma ini ada dua pengertian sebetulnya. Yang pertama adalah segala sesuatu yang ada, yang kedua adalah ajaran dari Buddha. Artinya Buddha ini sebenarnya memilih dari semua Dhamma yang ada ini, beliau ambil mana-mana yang bermanfaat untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Makanya Sang Buddha mengatakan, Dhamma yang kuajarkan ibarat segenggam daun yang ada di tanganku, sementara Dhamma yang sesungguhnya itu seperti daun-daun yang ada di hutan. Ya, tapi daun yang ada di genggaman beliau adalah daun-daun terpilih, daun-daun yang bisa membawa manfaat bagi kehidupan. Ya, sifat-sifat Dhamma adalah sanditiko, terlihat sangat jelas. Nah ini sebetulnya juga relatif ya, sangat jelas bagi seorang Buddha ya, bagi seorang arahat ya. Bagi yang makin turun seperti kita ini banyak yang tidak jelas, banyak yang ambigu. Seperti misalnya tumimbal lahir. Ya tumimbal lahir bagi saya pribadi masih dalam tahap percaya. Karena apa? Saya belum bisa melihat secara jelas tumimbal lahir itu. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh Buddha, ya seperti tadi, misalnya ya Yvonne ini ya, lihat saya, dia percaya bahwa dompet saya ada 500.000, bagi dia ya, bagi Pak Wisnu 500.000 itu kecil lah, jadi saya percaya. Saya juga begitu, sama Sang Buddha juga begitu. Pada tumimbal lahir, Sang Buddha telah saya melihat Sang Buddha ini menyatakan kebenaran, begitu banyak kebenaran yang dia ucapkan. Ada satu yang belum bisa saya lihat tumimbal lahir, ya saya percaya. Karena apa? Saya percaya pada beliau, saya percaya pada sosok Buddha ini. Bahwa apa yang beliau ajarkan itu sudah terbukti sekali baik kebenarannya. Walaupun ada yang saya tidak bisa melihat, ya saya percaya. Nah itu tahap kepercayaan.
terlihat amat jelas, artinya dia akan bisa dibuktikan. Ada satu cara kalau kita mau, dan sudah disebutkan, sudah diajarkan, kalau kita mau melihat tumimbal lahir, bisa. Ada caranya, ada jalannya. Cuman mau enggak Anda melakoninya atau melaksanakannya. Meditasi, jana keempat, fokuskan pikiran pada kelahiran-kelahiran sebelum kita. Nah, sulit. Ya, jangankan jana keempat, upacara samadhi aja, meditasi aja setengah mati, badannya capek, bosan, pikirannya kemana-mana. Ya. Kalau Anda bisa melakukan samadhi sampai jana keempat, kemudian Anda kembali merenungkan kelahiran-kelahiran Anda, kehidupan-kehidupan Anda dari sekarang, masa kecil, masa bayi, nanti Anda akan bisa menembus kehidupan-kehidupan sebelumnya. Tapi ya ada syaratnya, ya harus mencapai jana keempat dulu, minimal. Nah, ya itu syaratnya, ya saya belum bisa. Jadi terlihat sama jelas, artinya dapat dibuktikan. Nah, yang kedua, tidak bersela waktu atau akaliko. Tadinya saya pikir akaliko ini sesuai dengan akal ya, karena bahasa Indonesia akal itu pikiran, ternyata enggak. Akaliko itu tidak bersela waktu. Artinya apa? Dhamma itu ya dari dulu, sekarang, nanti, ya seperti itu. Misalnya, tidak kekal. Ya, zaman dulu ada dinosaurus katanya, berdasarkan bukti-bukti ilmiah, ada makhluk-makhluk yang dinosaurus. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang ada makhluk-makhluk yang namanya manusia, ada anjing, ada kucing. Mungkin pada masa depan manusia juga bisa tidak ada, bisa berubah. Karena itu ketidakkekalan. Yang paling sederhana aja kita melihat adalah anjing. Pada 20.000 tahun yang lalu atau 10.000 tahun yang lalu, anjing itu hanya satu ras, yaitu serigala. Serigala, mereka hidup berkelompok. Terus karena mereka suka membantu manusia, manusia suka berburu. Serigala ini membantu manusia berburu. Ketika dapat buruannya, dibagi. Manusia yang ini dibagilah si serigala-serigala itu. Jadi mereka tahu, oh kalau saya membantu manusia, saya dapat makanan. Oke, jadi mereka kolaborasi, ya, serigala dan manusia berkolaborasi, sama-sama berburu. Akhirnya ya udah dekat, lama-lama dekat si serigala ini dengan manusia. Nah, manusia mulai merasa, wah ternyata si serigala ini membantu kita dalam berburu. Ya udah kalau itu saya piara aja. Ya mungkin serigala yang liar ya tidak mau dipiara karena dia biasa liar. Tapi dia beranak. Dia beranak di dekat manusia, anaknya diambil sama manusia, dipiara dari kecil. Ya dari anaknya yang 10-12 ekor ini, ada yang liar, ada yang jinak. Yang jinak dipelihara, yang liar mungkin dia akan lari lagi kembali ke alam. Yang jinak dipelihara oleh manusia. Yang jinak dikawinkan sama yang jinak. Nanti anaknya lagi dari 10 ekor, mungkin ada 5 jinak, 5 tidak liar. Yang jinak lagi dipelihara lagi sama manusia. Terus begitu terus sehingga serigala ini berubah menjadi anjing. Dalam teori evolusi. Dalam waktu keturunan yang nggak tahu ke-20, ke-30, dari gen serigala ini terlahirlah gen-gen serigala yang jinak. Sehingga pada hari yang lahir-lahir ini muncullah anjing yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu adalah ketidakkekalan. Dulu seperti itu. Nah kemudian sama anjing-anjing ini juga begitu. Ada yang bulunya panjang, ada yang bulunya pendek. Manusia ini rupanya unik dan pintar. Wah ini yang bulunya panjang kayaknya kalau dikawinkan sama bulu panjang, nanti pasti anaknya bulunya panjang, lebih panjang. Terus juga lihat, ini yang bulunya pendek, kalau saya kawinkan sama yang bulunya pendek, pasti anaknya bulunya pendek. Nah dicobalah, namanya hybrid ya, dikawin-kawinkan. Ya. Nah begitulah muncul anjing pom, anjing herder, anjing rottweiler. Yang tadinya hanya satu bentuk serigala seperti husky yang sekarang ini, maka dia berubah-berubah menjadi ada yang mini pom, ada yang poodle, yang macam-macam ternyata anjing itu. Dulunya tidak ada makhluk-makhluk ini, jenis-jenis ini tidak ada, sekarang menjadi ada. Demikian juga dengan manusia. Diteliti bahwa manusia zaman dulu, ya nggak sampai puluhan ribu tahun, 1000 tahun atau ratusan tahun yang lalu, otot rahangnya ini kuat, keras kuat. Karena apa? Biasa memakan makanan-makanan yang keras. Nah, pada kehidupan setelah ini, kehidupan semakin mudah, makanan semakin lunak,
dimasak dulu, direbus dulu, sehingga otot-otot yang keras ini tidak berguna, tidak bermanfaat. Ya, terlahirlah anak-anak manusia yang berikutnya, itu dia tidak pernah memakai si otot-otot ini, nggak pernah dipakai, jarang dipakai. Nah, jadi dia lemah. Nah, manusia yang lemah ototnya rahangnya menikah dengan yang lemah juga ototnya rahang, punya anak. Anaknya ada yang masih kuat, ada yang sudah agak lemah. Begitu terus sampai 7 generasi, maka generasi ke-7 anak-anak manusia yang terlahir otot rahangnya sudah menjadi lebih lemah daripada generasi-generasi sebelumnya. Artinya apa? Berubah. Puluhan juta tahun yang lalu dinosaurus berubah. Puluhan ribu tahun yang lalu anjing-anjing itu berubah. Sekarang ratusan tahun yang sekarang manusia juga berubah. Terakhir saya ngobrol dengan guru SD, mereka cerita anak sekarang itu gampang patah tangan katanya, gampang retak. Jatuh sedikit sudah retak, lari sedikit sudah ngos-ngosan. Kenapa? Ya karena udah jarang dipakai. Dalam satu generasi dari kelahiran 2000-an mungkin ke sini itu sudah sangat jarang anak-anak yang berlari, meloncat, kejar-kejaran. Masih ada tapi sudah jarang, secara umum sudah jarang. Akhirnya apa? Menimbulkan anak-anak yang secara fisik lebih lemah daripada anak-anak sebelumnya. Nanti jika ini berlanjut, tren ini berlanjut, anak-anak yang besar yang secara fisik lebih lemah lagi, nanti akan menikah dengan yang sama-sama lemah fisiknya. Maka keturunan berikutnya adalah menghasilkan anak-anak yang lemah juga. Karena itu adalah hukum bijaniyama, ya, hukum pernikahan perkawinan. Nah, keturunan berikutnya sama juga, anak-anak yang lemah menikah dengan anak-anak yang lemah, menghasilkan anak-anak yang lebih lemah secara fisik. Tapi belum tentu secara pikiran. Barangkali anak sekarang pikirannya lebih cepat. Ya, kalau saya lihat anak saya main HP itu bisa langsung tahu dia. Ini main game, dia bisa main game. Saya susah banget. Mau main game itu mikir ini gimana, nih ke kiri gimana caranya, ke kanan gimana caranya, lompat gimana caranya. Saya masih mikir panjang. Anak-anak sekarang udah langsung, nggak ada yang ngajarin, dia bisa meloncat, bisa berantem, bisa nembak dengan HP. Ya, pola pikirnya udah berbeda. Nah begitu seterusnya. Itu adalah anicca, perubahan. Dulu, kemarin, sekarang, nanti juga akan terus berubah. Itulah dhamma. Tidak ada yang kekal. Tak bersela waktu. Nah ini yang paling penting. Ehipassiko, mengundang untuk dibuktikan. Ya seperti saya bilang tadi, tumbal lahir saya tidak bisa melihat. Saya hanya percaya. Tetapi ehipassiko bisa dibuktikan kalau kamu mau melaksanakannya. Ehipassiko ini yang sangat sulit diterima oleh keyakinan-keyakinan lain. Mereka pada umumnya berdasarkan harus percaya dulu. Karena apa? Kalau dia tidak percaya, tidak bisa melihat doktrin-doktrin selanjutnya. Doktrin yang percaya hanya percaya. Makanya dalam beberapa keyakinan mereka harus mengucapkan sumpah kepercayaan dulu. Begitu dia percaya, baru dia bisa beriman. Harus percaya dulu, baru bisa beriman. Kalau dalam kemudian enggak. Ya, kita dilatih dari kecil untuk ehipassiko, untuk berpikir. Bener enggak sih? Iya enggak sih? Terbukti enggak sih? Ehipassiko kelihatannya sederhana tetapi sangat-sangat dalam. Sang Buddha menyatakan bahwa hidup adalah penderitaan. Wah, bagi orang yang di luar sana ini kok pesimis sekali ya agama ini. Bahkan lucu, jadi kemarin si orang yang ngecat saya ini, dia menyatakan agama saya itu enak katanya. Laki-laki bisa beristri 4 katanya, dia bilang gitu. Itu boleh, sama pencipta boleh, diperbolehkan bisa beristri 4. Enak katanya. Dia bilang gitu. Dengan cara sederhana sekali karena dia bilang, kebanyakan laki-laki yang saya temui itu menyatakan suka atau pengen kalau diperbolehkan beristri 4. Dia bilang kayak gitu. Saya mikir sekarang, beristri 4 enak. Kenapa? Karena yang ada di pikiran dia adalah, nggak tahu, mungkin seks atau dilayani
Diperhatikan, ya, daripada dilayani 1 orang, dia bisa dilayani 4 orang. Diperhatikan 1 orang, dia bisa diperhatikan 4 orang. Sekarang saya berpikir, nah kalau 1 orang sakit, Anda punya istri 1, istri Anda sakit, ya apa yang repot? Yang repot siapa? Kita kan? Istri kita sakit lagi, nggak ada yang masak, ya kan? Nggak ada yang nyuci baju, dan kita harus ya ngeladenin dia, namanya sakit, mungkin dia nggak bisa masak, diminta belikan ini, minta belikan itu, minta diantar ke dokter. Itu baru istri 1. Nah kalau istrinya 2, sakit semua, apa nggak 2 kali lebih susah? Istrinya 3, istrinya 4, sakit semua, 4 kali puyeng. Nah ini yang cowok-cowok nih, pernah diomeli istri, seneng nggak? Nggak seneng kan? Yang gondok ya diam ya, terima aja lah di sana. Diomelinya namanya cewek pasti ngomel. Itu baru 1 istri. Nah kalau 4 istri ngomel semua, kira-kira Anda mau hidup di mana? Ya. Mikirnya kok yang enak-enak aja. Oh enak istrinya 4. Iya yang enak iya 4 kali enak. Tapi yang susah, apa nggak 4 kali susah? Ya kan, simple kan? Bisa terlihat, bisa dibuktikan. Terlihat sangat jelas. Tetapi untuk sebagian orang tidak bisa terlihat. Karena dasar kepercayaannya berbeda. Tidak biasa untuk berlatih melihat dhamma atau melihat kebenaran. Ya, kemarin lucu ada orang sudah usia, dia menyatakan, aduh saya udah tua, nggak ada yang ngerawat, anak-anak jauh, saya pengen nikah lagi katanya. Udah tua, 70-an tahun, pengen nikah lagi. Kenapa? Ya biar ada yang ngerawat. Ya itu tadi saya ngomong. Ya kalau bapak sakit, ada yang ngerawat. Lah kalau istrinya sakit, siapa yang ngerawat? Bapak mau ngerawat, udah tua, jalannya susah, makan susah, masih ngerawat istrinya yang sakit. Mau kah? Mikir. Kemudian kalau punya istri apa nggak beli belanja? Nggak perlu dibelanja, nggak perlu dikasih duit, nggak perlu disenangkan, nggak perlu diantar-antar kemana-mana. Nah sekarang Anda sudah tua, jalan aja susah, makan susah, suruh ngantar-ngantar istrinya ke pasar kayak, kemana kayak belanja ke mall, mau kah? Mikir. Ya karena apa? Yang dipikirkan yang enaknya aja, yang nggak enaknya tidak terpikirkan. Padahal itu adalah satu bagian dhamma. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Punya anak bahagia, bahagia sekali. Saya punya anak bahagia sekali. Tetapi ketika anak saya sakit, siapa yang paling menderita? Ya saya, mamahnya. Tidak bisa tidur semalam, padahal besok harus kerja. Gantian, jagain, panas anaknya, dikompres, gantian. Mamahnya 3 jam tidur, papahnya gantian bangun 3 jam, ngendong anaknya. Itu anak 1, banyak anak, banyak rezeki. Ya benar, dalam sisi rezeki, banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak penderitaan. Nah kalau 1 sakit, 2 sakit, 3 sakit, anaknya 10 sakit gantian. Apa enggak teler? Anak 10 gantian, tahun ini saya 1 masuk kuliah, tahun depannya lagi nanti masuk kuliah yang nomor 2, tahun depannya lagi yang nomor 3. Apa enggak puyeng? Waktunya pensiun masih sibuk nyari duit buat anak-anaknya. Yang dipikirin jangan yang enak-enak saja, yang tidak enak juga harus dipikirkan, karena itu adalah satu paket. Ya. Anak udah ABG, nah anak saya ini udah mulai ABG, nah mulai itu berulah tuh, ya kan, panggil, ya, jemur baju, ya-nya sudah 2 jam yang lalu. Di 5 kali, 10 kali dipanggil, iya, nah ada yang ketawa tuh, ya, karena sama saya juga ngalamin, iya, udah 2 jam, itu baru 1 anak. Nah kalau anaknya 10, gantian tuh tiap tahun ABG, apa enggak puyeng tuh mamanya. Ya, jadi jangan dipikirkan enaknya saja. Itulah yang disebut sebagai penderitaan di dalam agama Buddha. Bukan melulu menderita, bukan, tetapi hidup ini adalah satu paket dengan penderitaan. Ini sangat jelas terlihat dan dapat dibuktikan. Ya. Uangnya banyak, apakah bahagia? Oh, bahagia banget, ya banget. Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa ke sana, bisa ke sini. Ya. Tapi kalau kita tanya nih, coba tanya orang-orang yang kaya banget, yang super kaya, yang mobilnya banyak, yang rumahnya banyak. Apakah Anda sudah bahagia? Pasti jawabannya kurang lebih sama kita.
Ya kadang bahagia, kadang susah juga, ya kan? Saya uangnya pas-pasan, ketipu 300.000, aduh, mikir, wah kenapa bisa ketipu, beli online, ya kan sudah beli online, dikirim, ditransfer uangnya, barangnya nggak dikirim, saya diblok, ya kan, waduh, orangnya hilang, cari-cari nggak ketemu, katanya orang Balikpapan, dicari-cari nggak ada. Temennya dicari juga nggak ketemu, 300.000, aduh saya stres. Anda pikir orang-orang kaya itu nggak pernah ketipu? Kalau dia ketipu berapa? 300 juta. Ya saya tanya satu orang, Om gimana bisnis? Ya ini saya pernah ketipu 300 juta, uangnya dibawa lari pemborong. 300 juta men, saya aja 300.000 stres. Nah kalau 300 juta, mungkin saya bisa gantung diri. Ya. Ternyata sama saja. Ya, apapun yang membawa kebahagiaan di dunia ini bisa juga membawa penderitaan. Ya, tidak apa-apa, kita sekarang belum mampu untuk menjadi seorang petapa atau menjadi orang yang benar-benar ingin melepaskan diri dari penderitaan seperti para biku. Kita belum mampu, tidak apa-apa. Di dalam agama Buddha tidak ada kamu harus gundul. Kalau enggak gundul masuk neraka. Kamu harus pakai jubah, kalau nggak pakai jubah masuk neraka. Tidak ada aturan seperti itu, karena itu bukan dhamma. Dhamma itu yang terlihat, yang jelas, yang nyata. Seorang biku masih bisa menderita, bisa, masih bisa sakit, masih bisa stres misalnya, masih bisa capek. Ya, umat awam lebih banyak lagi, udah capek, stres, sakit, anaknya sakit, istrinya sakit, tokonya sakit, mobilnya sakit, motornya sakit, ya kan? Umat awam loh, kayak saya gini, rekeningnya sakit, rekening banknya sakit, ya banyak ternyata, lebih banyak daripada para biku. Para biku aja masih bisa, tapi dia sedikit. Ya paling apa? Badannya sakit, ya kan? Apalagi stres, kecapean, ya kan? Difitnah sama umat, ya paling itu. Apalagi kalau kita, wah sudah. Di sana diomongin, di sini diomongin, di wihara diomongin, di rumah diomongin, tetangga-tetangga ngomong. Kita melakukan baik salah, apalagi tidak baik salah juga. Ya. Apa yang kita lakukan ini saat ini adalah sedang dalam satu tahap kita mengenal agama Buddha, kita mengenal Dhamma, sehingga kita harapkan di dalam kehidupan kita di masa depan akan tetap ada di jalan Dhamma. Sang Buddha menyatakan menjadi manusia itu sangat-sangat sulit. Hanya di dalam alam manusia kita bisa melihat atau secara umum ya kita bisa melihat dan mempelajari dan merealisasi Dhamma. Kenapa di alam manusia? Kalau di alam di bawah manusia, hewan itu tidak cukup kebijaksanaan. Tidak punya kebijaksanaan, tidak punya pikiran yang cukup untuk bisa menerima atau menganalisa Dhamma. Dia hidup hanya makan, kawin, ya kan, berantem, tidur, itu aja hewan itu. Ya, makan, kalau hewan liar dia berburu, cari makan. Musim kawin dia kawin, dia punya anak, dia menyusui anaknya, atau dia melarikan diri dari serangan hewan lain, dia lari atau berantem. Sudah itu aja hidupnya. Tidak bisa memikirkan Dhamma. Bagaimana dengan makhluk-makhluk peta, makhluk-makhluk neraka? Ya tentu saja gimana mau mikir Dhamma, hidupnya aja susah, kedinginan, kelaparannya. Kalau kita baca di sutta-sutta itu, makhluk-makhluk peta itu kelaparan, kedinginan, kebingungan, ya tidak tahu apa yang dilakukan, ya menderita. Gimana mau mikir Dhamma? Ibaratnya Anda hidup serba kekurangan, utangnya banyak. Ya kan, anaknya banyak, rumahnya masih ngontrak, mau diusir. Sempatkah Anda memikirkan Dhamma? Sangat sulit sekali. Karena itu kejahatan-kejahatan itu bukan ada di daerah-daerah yang makmur, tapi kejahatan ada di daerah-daerah yang tidak makmur. Kenapa? Orang-orang di sana terikat dengan kehidupan-kehidupan sehari-hari dengan penuh kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk mempelajari atau memahami kebaikan. Apalagi alam neraka yang katanya disiksa, di hidupnya sangat menderita, tidak mungkin bisa memahami Dhamma.
Nah sebaliknya gimana kalau alam dewa, kita masuk surga, ya kan, alam dewa enak. Kalau kita sudah masuk surga, ini saya dengar ya, saya percaya, karena saya tidak bisa melihat dari apa yang tertulis, hidupnya enak di sana, tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan kelaparan, tidak pernah menjadi tua, muda semua, cantik semua. Diceritain tentang hidup adalah derita. Ya siapa yang percaya? Enggak ada derita. Cantik semuanya, baik-baik saja. Saya sehat, sebelah-sebelah cantik-cantik, happy-happy. Susah untuk bermeditasi. Sangat sulit sekali, ngapain? Tidak ada gunanya. Saya sudah happy, saya itu enak. Tidak ada kesempatan untuk berpikir bahwa hidup ini adalah derita sehingga harus merealisasi nibbana. Hanya di alam manusia kita ada di tengah. Makanya kalau di Taoisme ya, itu ada yin yang. Kita ada di tengah-tengah. Kita bisa melihat sesuatu yang indah, kebahagiaan, kita bisa melihat penderitaan. Kita punya akal yang cukup, kita punya kebijaksanaan yang cukup untuk bisa mengamati, mendengarkan dhamma. Kita punya kesempatan untuk melakukan karma baik. Kalau di alam dewa, mau berbuat baik pada siapa? Saya mau nanya, mau berdana pada siapa? Semuanya cantik, semuanya kaya, semuanya makmur. Mau dana ke siapa? Nggak ada kesempatan berdana, mereka happy, menikmati hidup saja, happy-happy saja. Tidak ada kesempatan berdana, mendengarkan dhamma, buat apa? Ya, hidupnya enak. Hanya di alam manusia. Kesempatan kita ini yang mendapatkan kehidupan di alam manusia, bisa ketemu dhamma. Target kita nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah sampai kalau bisa pada kehidupan ini kita bisa bebas dari derita dan mencapai nibbana. Wah, tinggi banget. Ya, jika Anda bisa bertahan pada kehidupan sekarang di jalan dhamma, nanti pada kehidupan-kehidupan berikutnya dengan karma yang Anda timbun sekarang ini, mudah-mudahan Anda bisa ketemu lagi dengan dhamma, dengan kondisi yang lebih baik. Kalau sekarang masih mikirin anak, mikirin toko, mikirin macam-macam, pada kehidupan-kehidupan yang akan datang Anda sudah bisa berpikir, oh iya ternyata hidup ini adalah penderitaan. Sehingga mungkin saatnya lah waktu saya untuk melepaskan diri menjadi pengikut Sang Buddha yang lebih baik lagi. Demikian pada suatu saat saya berharap, kita semua berharap, pada suatu kehidupan nanti kita bisa merealisasikan yang disebut sebagai nibbana ini. Ya, konon adalah satu kebahagiaan tertinggi, tidak ada lagi kebahagiaan lain yang kita inginkan. Dan tidak ada lagi penderitaan. Dalam arti kata mental. Kalau seorang arahat fisiknya masih bisa sakit, tetapi dia sakit dia cuma tahu, oh saya sakit, ya sudah. Mentalnya tidak sakit. Ya, seorang arahat itu seperti itu. Ya. Jadi hidup ini ya happy terus. Happy itu bukan berarti dapat uang banyak, dapat istri cantik, itu bukan happy. Itu adalah tadi saya bilang suka dan duka. Dapat istri cantik suka, istrinya sakit duka. Dapat anak yang pintar suka, anaknya sakit, anaknya nakal duka, suka dan duka. Tapi seorang arahat atau pencapaian nibbana adalah suatu perasaan di mana sudah tidak ada lagi suka dan duka tadi. Semuanya hanya kebahagiaan saja. Ya, itulah dhamma. Ehipasiko mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin. Ya, kita arahkan dhamma, apa yang kita lihat, kita masukkan ke dalam batin, kita renungkan, dan dapat dihayati para bijaksana di dalam batin masing-masing. Itulah dhamma ajaran Buddha. Yang sangat-sangat berbeda konsepnya dengan paham-paham lain di luar sana. Dan ketika saya sudah semakin memahami hal ini, saya tidak penasaran. Kalau dulu mungkin saya penasaran, saya mencoba mendebat. Enggak bisa, Tuhan itu begini, enggak mungkin begitu. Wah, saya mendebat. Tapi dengan berjalannya waktu, saya pikir ya levelnya baru sampai situ. Kita tidak bisa memaksakan. Dan dalam Dhamma pun dibilang, apapun kepercayaanmu, kalau karma itu ya selalu bekerja sesuai dengan perbuatannya.
Apapun kepercayaanmu, apapun agamamu, tidak masalah. Selama kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan hal yang baik. Selama kamu berbuat jahat, kamu akan mendapatkan hal yang jahat. Nah, nanti pertanyaan lagi, loh Pak, saya ini selalu berbuat baik, tapi kenapa kalau saya mendapatkan hal yang jelek terus dalam hidup saya? Nah, ini nanti sudah masuk ke dalam hal-hal yang lebih dalam lagi. Ya. Menurut Sang Buddha, bahwa hidup ini tidak hanya sekali. Ya. Hidup ini berkali-kali, terlahir lagi, kita ini terlahir lagi. Mungkin kita dulu pernah ketemu dalam satu masa, zamannya Sang Buddha, entah di mana. Mungkin kita semuanya belalang di sebuah sawah gitu, Sang Buddha sedang khotbah gitu, kita semua ini mungkin sedang pernah mendengarkan khotbahnya Sang Buddha. Ya, pada saat ini kita terlahir sebagai manusia, ketemu kumpul di sini. Bisa jadi seperti itu. Ya, dalam kehidupan ini banyak sekali yang sudah kita lakukan. Ya, ada karma baik, ada karma buruk. Itu dalam kehidupan ini. Belum lagi kehidupan yang lalu. Ya. Jadi ketika kita berbuat baik sekarang, barangkali buahnya belum bisa kita rasakan. Karena tertutup oleh perbuatan-perbuatan buruk, karma-karma buruk yang sudah ada di sebelumnya. Tetapi saya dapat melihat dengan jelas bahwa apa yang saya lakukan pasti memberikan hasil sesuai dengan apa yang saya lakukan. Ya. Seorang yang si A dan si B sama-sama pedagang, tokonya sebelah-sebelahan, berjualan barang yang sama, katakanlah toko bangunan A dan toko bangunan B. Orangnya juga ya biasa-biasa saja, semuanya ekonominya juga kurang lebih sama lah, modalnya juga kurang lebih sama, keluarganya juga ya nggak terlalu besar, punya anak satu, punya anak dua, punya istri satu, dua-duanya sama. Yang satu ramah, banyak teman, suka senyum pada siapapun, dia suka tersenyum, suka menolong orang, suka berbuat baik. Yang satu tidak, yang satu ya biasa aja, bisnis aja. Ya dia biasalah jadi orang yang penting tidak melakukan kejahatan, tapi saya juga sama orang juga nggak terlalu peduli, mau orang itu baik, saya senyum juga kalau saya senang aja, kalau nggak senang saya nggak senyum. Yang satu suka senyum, senang, ramah, suka menyapa. Ya, pada suatu saat komplek toko itu kebakaran, 2 toko ini kebakaran, habis semuanya. Ya, apa yang terjadi pada 2 orang ini ya sangat jelas, kita bisa melihat dengan jelas. Orang yang biasa-biasa ini, si B yang biasa-biasa ini, ya orang paling ya keluarganya datang, aduh kasihan ya, ya udah tak kasih modal, tak bantu buat beli baju, beli makan. Tapi yang si A ini yang begitu ramahnya, begitu banyak temannya, nasibnya akan berbeda loh. Banyak yang menolong, banyak orang yang datang, banyak yang membantu, barangkali malah banyak yang bisa ngasih modal sehingga dia bisa bangkit lagi. Nah, di sini kelihatan bahwa apa yang dia lakukan itu langsung berbuah pada saat yang tepat. Ya. Artinya apa? Apa yang dia lakukan itu tidak pernah hilang, akan selalu ada akibatnya itu. Ya. 2 orang yang sama dengan ekonomi yang sama, ternyata pada suatu saat buahnya berbeda karena apa? Perbuatan yang dilakukan berbeda. Ya. Jadi umat Buddha ini memang sulit. Sulit itu maksudnya begini. Makin lama makin dikit. Kenapa? Karena suruh mikir. Ada saya itu maunya gampang aja. Saya ke dokter. Dokter saya sakit. Sakitnya apa? Ini saya sering migrain gitu. Udah saya minta obat. Ya kan? Kasih obat sama dokter, enak, sembuh. Tapi besoknya lagi sakit lagi, bulan depan sakit lagi, dokter saya sakit lagi, gimana nih? Saya minta obat, kasih lagi obat, Panadol paracetamol, sembuh lagi. Ya. Kalau saat dia ini kok saya sakit terus ya, kenapa ini nggak sembuh-sembuh? Dia ke Shinsei, datang ke Shinsei, Shinsei lihat, oh ini kamu nggak seimbang ini, kamu banyak stres ya. Iya, saya tiap hari kerja di belakang komputer, saya banyak stres, dimarahin ya. Coba ilangin stresnya. Apalagi? Oh kamu makananmu banyakkan kolesterol, makanan kolesterol, wah macam-macam. Setelah ditelusuri ternyata banyak sekali sebabnya, ya stres, makannya nggak sehat, tidurnya kurang, ya kan. Jadi akhirnya dia sering migrain, banyak marah-marah, dia sering migrain. Coba kamu hilangkan dulu ini, hilangkan stresnya, ya kan, banyak olahraga, makanan-makanan yang sehat, ya kan. Nanti pasti migrainmu hilang. Sulit.
Mending saya ke dokter aja, minta Panadol. Ke dokter minta Panadol, hilang langsung sakitnya. Tapi seminggu kemudian kumat lagi. Nah, agama Buddha ini adalah ibaratnya seperti tabib tadi. Ketika kita datang pada Sang Buddha saya ini menderita, hidup saya menderita begini. Malah kita disuruh mikir, apa sih sebabnya? Oh, karena begini, karena begitu. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Kamu jangan melakukan ini, kamu jangan melakukan itu. Kamu harus berbuat ini, kamu harus berbuat itu, supaya sakitmu berkurang, sakitmu hilang. Sulit. Mending saya cari dokter yang bisa ngasih obat. Nah, datang ke tempat lain, sini. Nanti dosamu hilang. Asal kamu melakukan ini, dosamu hilang. Cert. Wah iya, begitu sana, wah happy dia. Nyanyi-nyanyi happy, ya kan. Baca ini, baca itu happy. Pulang happy, tenang, tidur tenang. Besoknya sakit lagi, stres lagi, marah-marah lagi. Datang lagi ya begitu terus. Ya. Yang satu menuntaskan masalah, yang satu hanya meredakan masalah sementara. Nah, Dhamma itu yang seperti yang pertama. Bagaimana solusi tuntas untuk mengatasi penderitaan itu ada diajarkan oleh Sang Buddha. Dan ini tidak mudah. Dan sungguh beruntung Anda di sini, kita semua bisa mengenal Dhamma ini. Ya. Dan tidak mudah. Dan makin lama makin dikit, ya wajar. Sang Buddha pun sudah ngomong bahwa nanti pada suatu saat Dhamma yang kuajarkan ini akan semakin lama makin berkurang, makin hilang. Ya. Mungkin agak berat yang saya sampaikan pagi hari ini, tapi sekali lagi ini adalah perenungannya. Jadi selalu di dalam kitab yang kita baca setiap minggu ini, Parita Suci, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik sebetulnya. Kalau kita mau merenungkan. Ya. Swagato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabu Winyuhiti. Sederhana kalimatnya. Tapi ini maknanya sangat-sangat dalam. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Kenapa sempurna dibabarkan? Dhamma ini sudah ada. Sang Bhagawa adalah orang, tadi di dalam perenungan pertama, Buddha Nusati, Sang Bhagawa ini adalah orang yang sempurna, yang menyempurnakan tindak tanduknya, sehingga mendapatkan karma menjadi seorang Buddha, yang bisa melihat Dhamma dengan jelas. Nah, karena beliau melihat Dhamma yang jelas, beliau memberikan kepada umat manusia, ini loh yang harus dilakukan, ini loh yang terjadi, ini loh yang harus kamu lakukan, supaya kamu terbebas dari penderitaan. Nah, kemudian perenungan kepada Dhamma, bahwa Dhamma itu sudah sempurna dibabarkan, terlihat sangat jelas, ya kita harus bisa melihat. Kalau nggak bisa melihat, namanya percaya. Percaya itu bisa Dhamma, bisa bukan. Ya bisa Dhamma, bisa adhamma. Ya, Mahadewa itu kekal, Mahadewa itu maha kuasa. Ya kalau Mahadewa maha kuasa, coba berdoa, minta pohon padi berbuah semangka misalnya. Katanya maha kuasa kan? Maha kuasa kan berarti bisa melakukan segalanya. Bisa enggak sih buah padi, pohon padi berbuah semangka? Atau buah semangka berdaun sirih? Ya kalau orang lama tahu ya, buah semangka berdaun sirih. Bisa enggak? Enggak bisa. Paradok ya, jadi berlawanan kan? Katanya maha kuasa, maha segalanya. Bisa enggak sih bikin buah pepaya, pohon pepaya berbuah mangga? Enggak bisa. Enggak bisa. Ada kemarin, baca doa ABCD, menghadap ke kanan, tidur, nanti utangnya lunas. Bisa enggak? Ya enggak bisa. Ya kalau bisa bank itu bangkrut, utang-utangnya lunas semua, hanya dengan membaca doa itu. Ya, saya juga mau kalau bisa. Ya, tak baca beneran. Utangku banyak di bankan, tak baca sambil tidur, besoknya utangku lunas. Enak banget. Enggak bisa. Tetapi banyak orang yang percaya, karena mereka tidak terbiasa melihat Dhamma. Ya, pikirannya sudah sangat terdoktrin ya. Ya, umat Buddha mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, jadi kita selalu menggunakan akal sehat kita. Begitulah Bapak-bapak dan Ibu semuanya,
yang bisa kita share pada pagi hari ini. Sekali lagi sebetulnya kalau ada orang yang disuruh ceramah misalnya nih Ko Johan misalnya suruh, kau bisa nggak ngisi di depan? Waduh, saya nggak punya bahan. Buku ini itu sumber dari segala bahan. Saya beritahu ya, satu ayat sini aja, itu kalau kita bahas itu bisa 1 jam 2 jam. Tadi saya mengatakan hanya Dhammanusati ini, saya ngomong kurang lebih hampir setengah jam sudah lebih. Dhammanusati, nanti belum ada Buddhanusati. Wah, Buddhanusati itu panjang sekali. Beliau adalah maha suci, telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan, tindak tanduknya, sempurna menyembuh jalan ke nibbana. Itu kalau dibahas satu persatu bisa 2 jam. Belum lagi nanti Sangganusati, perenungan terhadap sangga. Belum lagi nanti Karania, waduh Karania itu 1 bait bisa berapa jam. Jadi sebenarnya sumber buku ini sumber ceramah yang banyak sekali. Yang nggak usah khawatir kita nggak punya bahan. Saya kalau nggak punya bahan, saya buka aja buku ini, saya lihat, oh ini bisa dijadikan bahan, banyak sekali, dan bisa kita bahas bersama-sama. Ya, kan ini dalam kehidupan kita sebagai umat awam, sebagai umat Buddha, karma baik kita sebagai umat Buddha, ya tolong dipertahankan. Jangan sampai nanti setelah ini, pada suatu saat di masa depan ya kita keluar atau kita, ya kalau orang lain bilang murtad dari Buddhis. Sayang sekali ya, karena Dhamma ini sulit dilihat, walaupun dia jelas terlihat tapi sulit dilihat. Ketika kita bisa melihat, mendapat kesempatan untuk melihatnya, jangan ditinggalkan. Tetap genggamlah Dhamma ini sepanjang masa. Ya. Sehingga kita harapkan kalau kita menggenggam Dhamma ini dengan kuat, ya nanti pada kehidupan selanjutnya kita akan terus membawa Dhamma ini dalam kehidupan kita, entah kita menjadi apa. Ya. Kalau kita menjadi hewan, binatang, dengan kebodohan kita, mungkin kita akan jadi binatang yang di dekat-dekat wihara, di dekat dengan biku, atau hidup lahir di orang-orang yang baik, sehingga kita tetap mendapatkan karma baik. Kalau kita lahir di alam dewa, kita akan kembali, ketika kembali ke manusia lagi, kita akan tetap menemukan Dhamma ini. Dan di situ terus perjalanan hidup kita, mudah-mudahan di masa depan, sampai kita bisa merealisasikan Nibbana, kebahagiaan tertinggi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi apa yang kita sampaikan yang baik silakan diambil, direnungkan. Yang masih belum bisa dilihat seperti tadi saya bilang, ya Anda boleh percaya dan boleh tidak percaya. Ya, saya menyatakan dengan jelas, saya percaya tumbuhan lahir. Kenapa? Karena saya belum bisa melihat. Tapi dari apa yang Sang Buddha katakan, Sang Buddha ajarkan, ya saya jadi percaya sama beliau. Seperti halnya misalnya Yvonne percaya kalau dompet saya ada 500.000. Karena bagi dia, ya saya kenal Pak Wisnu, ya bagi Pak Wisnu 500.000 itu ya logikanya ada lah. Walaupun kalau nggak ada kan ada kartu kreditnya mungkin limitnya ada lebih dari 500.000 barangkali. Nah seperti itu, jadi saya percaya terhadap tumbuhan lahir, saya percaya terhadap hukum karma, saya percaya terhadap alam surga, alam neraka, ya saya percaya terhadap makhluk-makhluk Brahma, saya percaya terhadap makhluk-makhluk peta. Ya, tapi saya yakin, saya melihat hukum karma. Saya melihat hukum-hukum kelahiran. Saya bisa melihat hukum-hukum fisika. Kenapa sebabnya ada awan, kenapa sebabnya ada hujan. Ya, itu saya bisa melihat. Saya bisa melihat penderitaan, walaupun tidak semuanya. Bahkan kadang-kadang saya terhanyut di dalam kehidupan ini. Tapi saya bisa melihat penderitaan itu. Seperti saya bilang tadi, istri 4 enak. Kalau pas enak. Kalau pas susah 4 kali lebih susah. Anaknya banyak rezeki, benar. Tetapi banyak sakit, banyak penderitaan. Ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu, namo buddhaya. Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Bapak Wisnuwardana. Semoga Dhammadesana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha.
Dengan menurunnya level penularan virus corona di Balikpapan, Mahawihara Buddha Manggala membuka kembali puja bakti secara offline atau tatap muka di wihara dan tetap juga secara live di YouTube. Bagi umat yang ingin hadir di wihara diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker di area wihara, mencuci tangan sebelum memasuki area dhammasala, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan antar umat. Mari kita isi hari Minggu kita dengan kembali berpuja bakti ke wihara. Info dana makan pagi pukul 6 dan dana makan siang pukul 10.30 bagi umat yang akan berdana makan kepada para biku dan atas silani dapat mengikuti arahan berikut. Menerima dana makan dalam bentuk delivery ojek online diharapkan untuk selalu memakai masker di area wihara ketika berdana makan, cuci tangan sebelum masuk ke ruang servis, jaga jarak dan hindari kerumunan. Bagi umat yang ingin berdana, Mahawihara Buddha Manggala membuka kesempatan yang besar melalui teknologi QR Code yang dapat diakses melalui GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, Saku, Link Aja, Paytrend, dan yang lainnya. QR Code Mahawihara Buddha Manggala dapat dilihat di media sosial baik di Instagram maupun di Facebook Mahawihara Buddha Manggala. Tinggal scan, Anda sudah bisa berdana kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya marilah kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu dana paramita. Para umat dihimbau untuk beradi tanah dan mengkondisikan pikiran yang bahagia, baik sebelum, pada saat, dan setelah memberikan dana. Semoga dana yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga, dan semua makhluk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, setelah melakukan banyak kebajikan, marilah kita limpahkan jasa-jasa kebajikan kepada semua makhluk, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, dan membacakan Parita Pati Dana. Dibuka buku Parita halaman 122. Handamayang Pati Danang Karomase Sidani katasa ya nanya ni kata nime te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo dithame capya dithawa anye maca tawerino satta tithanti pance kaca tuokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye pati daname anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna
Sabbe satta saja hontu awera sukhajiwino kemappa dan capapontu te sasasi jatang subha. Marilah kita tutup puja bakti pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Demikianlah rangkaian puja bakti minggu pada hari ini. Anumodana atas partisipasi umat sekalian. Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan selalu ada pada Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.